Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Bu Yulia Merkani, pada mata pelajaran Seni Budaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai musik tradisional. Silakan disimak dengan baik ya, dan jangan lupa, poin pentingnya harus kalian catat. Berikut adalah kompetensi dasar untuk pelajaran kali ini, yaitu memahami jenis dan fungsi alat musik tradisional. Adapun indikatornya, pertama, kalian dapat memahami ragam alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Yang kedua, kalian dapat memahami ragam alat musik tradisional berdasarkan cara memainkannya. Lalu yang terakhir, kalian dapat mengidentifikasi fungsi alat musik dalam karya musik tradisional. Baik, langsung saja kita mulai materi hari ini. Sebelum dimulai, kalian tahu nggak apa sih bedanya gambar yang pertama dan juga dengan gambar yang kedua? Nah, perbedaannya itu ada pada cara memainkannya. Gambar pertama dimainkan dengan cara dipetik, yaitu alat musik sasando yang berasal dari NTT. Lalu, gambar kedua dimainkan dengan cara dipukul. Alat musiknya bernama gendang yang berasal dari Jawa. Itulah dia kedua alat musik tradisional yang berasal dari Indonesia. Masih banyak banget loh alat musik lainnya. Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk materi tentang musik tradisional, kita harus tahu dulu nih pengertian musik secara mendasar. Musik merupakan suara yang disusun sedemikian rupa yang mengandung unsur musik. Yang pertama ada unsur melodi, yang kedua ada unsur harmonis, dan yang ketiga ada unsur ritmis. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis musik berdasarkan zamannya. Yang pertama ada musik tradisional, yang kedua ada musik modern, dan yang terakhir ada musik kontemporer. Selanjutnya adalah penjelasan apa sih bedanya musik tradisional, modern, dan juga kontemporer. Kita mulai dari yang tradisional. Musik tradisional itu banyak menggunakan ragam bahasa. Dan seperti yang kita tahu bahwa negara kita, Indonesia, mempunyai lebih dari 1.000 bahasa. Dan yang pastinya bahasa tersebut disesuaikan dengan daerahnya ya. Selain bahasa, musik tradisional itu juga musik yang sangat sederhana. Kenapa sederhana? Karena musik tradisional itu hanya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah musik modern. Nah, di zaman modern ini barulah orang-orang menggunakan alat sebagai iringan musik. Selain itu, di musik modern itu isi-isi lagunya bukan tentang sehari-hari, tapi tentang keadaan, ekspresi, isi hati, curahan, ekspresi, dan lain sebagainya. Intinya kalau musik modern itu lebih mengutamakan yang namanya makna, pesan, dan juga manfaat. So, yang terakhir adalah musik kontemporer. Musik ini adalah musik yang mempunyai sifat atau karakteristik yang sangat berbeda. Biasanya musik kontemporer itu mempunyai tema, misalnya seperti family, atau romance, atau tentang politik, dan lain sebagainya. Dan yang pasti, musik kontemporer itu adalah musik yang berkembang sesuai dengan zamannya. Oke, sekarang kita fokus ke materi musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang hidup dan berkembang secara turun-menurun di suatu daerah tertentu. Adapun ciri khas dari musik tradisional, yang pertama adalah dipelajari secara lisan. Kenapa? Karena zaman dulu itu kan belum ada handphone. Makanya orang-orang atau anak-anak belajar musik tradisional itu dari mulut ke mulut. Selanjutnya adalah bersifat informal. Karena seperti yang tadi saya bilang, hanya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang anak yang sedang bermain, seorang keluarga yang sedang bertamasya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pemainnya tidak terspesialisasikan.
Karena pada zaman dulu itu yang namanya brand, sebuah band, penyanyi, itu kurang terlalu menarik. Maka dari itu banyak penyanyi ataupun pencipta lagu yang tidak ingin namanya diketahui oleh banyak orang. Dan yang terakhir adalah bagian dari budaya. Karena musik tradisional itu banyak menceritakan dan memberikan motivasi bagi warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama adalah idiopon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya itu berasal dari badannya. Contohnya seperti triangle, lalu gendang, gong, drum, tamborin, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah aerofon, alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara, seperti seruling bambu, serunai baja, bangsi alas, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah membranfon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari kulit atau mika yang dikencangkan. Contohnya seperti bongo, gamelan, gendang, dan lain sebagainya. Yang keempat ada kordofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar yang bergetar. Biasanya dimainkan dengan cara dipetik. Contohnya seperti sitar, sasando, kecapi, ukulele, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah elektrofon, yang alat musiknya berasal dari sumber arus listrik. Contohnya seperti drum, lalu keyboard, gitar listrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke materi alat musik berdasarkan cara dimainkannya. Silakan kalian jawab apa aja sih alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, dipukul, dipetik, dan juga ditekan. Pada kolom komentar ya. Jangan lupa sebutkan nama dan juga kelas kalian. Minimal dijawab satu teknik dengan 3 alat musik. Oke? Terakhir kita masuk ke materi penyajian musik. Yang pertama adalah vokal, yaitu penyajian musik yang hanya dihasilkan oleh suara manusia. Contohnya seperti akapela, lalu seperti menyanyi lagu kecak, paduan suara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah instrumen, yaitu penyajian musik yang hanya diiringi oleh alat musik. Contohnya seperti musik gamelan. Dan yang terakhir adalah campuran, yaitu perpaduan antara vokal dan juga instrumen. Nah, itu dia materi tentang musik tradisional. Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh langsung komen di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.